Masih kita tema di upper room, ya, di loteng atas. Nah, loteng atas itu nggak besar, saudara. Saya pernah 2 kali ke sana. Ya, kalau itu tempatnya ya nggak besar. Dan di upper room ini dalam kisah Pentakosta mereka mendapatkan apa? Mujizat. Mujizat yang paling penting adalah Tuhan menyertai mereka, menyertai murid-murid. Tujuan mujizat ini adalah untuk mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, jadi apa? Miracle in prison, mujizat ya di loteng atas. Nah, tapi saya mau beri judul ditawan oleh cemburu dan iri hati. Dilepaskan oleh kabar baik. Nah, kita akan lihat 2 sisi. Saya coba bagaimana orang-orang yang rohani, para murid, dan bagaimana orang-orang yang punya pengetahuan ya dengan tawanan seperti ini. Jadi sebenarnya intinya gini, dua-dua ditawan. Ya, jadi saya mau lihat saudara, nanti saudara lihat. Yesaya 61, saya buka dengan ayat 1. Ya. Yesaya 61 ayat 1, firman Tuhan berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini nubuatan Nabi Yesaya. Jadi ini kitab nubuatan profetik. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan apa saudara? Pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang apa saudara? Terkurung kelepasan dari penjara, saudara. Nah, kitab ini Yesaya nubuatan ini dikutip oleh Yesus sendiri di Lukas 4. Yesus mengutip ini, jadi artinya kitab ini ditujukan nubuatan buat kehadiran seorang Mesias yang akan melepaskan orang dari penjara, dari tawanan, untuk melepaskan mereka. Seperti itu, saudara. Jadi begitu banyak orang-orang beragama waktu itu, Judaisme, tetapi mereka punya knowledge, mereka punya pengetahuan, ya, sehingga mereka begitu banyak pengetahuan, begitu banyak tahu firman, sehingga mereka buat aturan-aturan dan membuat orang tak ikut aturan-aturan mereka yang sebenarnya banyak bukan firman Tuhan. Jadi siapa yang bisa bebaskan ini? Hanya Yesus. Jadi nubuatan buat Yesus. Dan di hari Pentakosta kita lihat bagaimana Yesus yang mengutip di Lukas ini, bahwa dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ini. Kemudian singkat cerita itu kita dengar minggu lalu, bahwa Yesus akhirnya memberikan Roh Kudusnya kepada kita, ya, untuk apa saudara? Untuk menjadi saksi-saksinya. Dia berikan kepada jemaatnya. Jadi Roh Tuhan itu yang ada pada Yesus diberikan kepada gerejanya, supaya murid-muridnya pada waktu itu mereka punya kuasa, kemampuan untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Gunanya itu tadi, supaya orang-orang yang terkurung, terikat dalam penjara, ya, penjara di mereka, saudara, mereka bebas. Sama saat ini begitu banyak orang bebas, kita senang-senang, tapi kita terpenjara. Saudara yang lebih tahu apa penjara saudara. Tapi kalau saya melihat antinya ya, lawan dari penjara ini adalah upper room. Setiap kita ditawan, setiap kita dipenjara oleh masalah, oleh sesuatu yang belenggu, yang susah untuk kita lepaskan. Intinya kita perlu upper room. Kita perlu hadirat Tuhan, dan kita perlu satu tempat yang khusus untuk dimana kita berdiam diri bersama dengan Yesus, sehingga Roh Kudus akan membebaskan kita dari penjara pikiran kita ini. Kesesakan, tawanan, kita ditawan, saudara. Nah, Yesus memberikan kepada murid-muridnya, saya ulas dulu sepintas supaya saudara nangkap nanti ceritanya. Yesus memberikan kepada gerejanya, kepada murid-muridnya, ini loh saya berikan kepada kamu. Apa itu? Roh Kudus, dan dia naik ke surga. Dan pada saat seperti itu dimulailah kisah gereja. Gereja di-establish, gereja dikukuhkan setelah hari Pentakosta. Gereja tersebar, murid-murid berani untuk memberitakan Injil kemana-kemana, ke penjuru dunia. Sampai ke Afrika, sampai ke India. Dan tidak jarang mereka yang mati martir di sana. Kenapa? Ada satu kuasa. Nah, roh yang sama yang dari Yesus berikan kepada kita. Jadi ini ayat profetis, ya, ini ayat nubuatan, ya, yang Tuhan berikan kepada Yesaya, maksudkan kepada Yesus, dan Yesus berikan kepada kita.
Dan inilah masa gereja. Jadi saat ini yang kita hidup sekarang adalah masa gereja. Saat inilah kisahnya Roh Kudus. Kita hanya alat Tuhan. Roh Kudus akan bekerja persis seperti ini kalau kita lihat. Saudara, ayat utama kita dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 32. Tapi saya coba ya untuk melihat tidak banyak saudara. Ayat 17 sampai ayat 20 yang saya coba eksegesa dan eksposisi buat saudara. Ayat 17 jelas seperti ini. Akhirnya karena mereka mulai bikin mujizat, mereka bikin banyak orang percaya kepada Yesus. Kemudian ada mujizat yang terjadi. Itu kan mujizat hanya tanda-tanda sebenarnya, amin. Bukan yang utama, amin. Jadi akan menyertai kita. Seringkali kan kita mau mujizatnya duluan. Enggak, mujizat itu bonus buat kita. Saudara harus melakukan sesuatu, kemudian mujizat akan mengikuti kita. Karena Allah turut bekerja dalam hidup kita. Jadi akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, ya keturunan imam ini, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Jadi ada satu mazhab Saduki, satu Farisi, ada Saduki, ya mereka disebut orang-orang yang punya pengaruh, ya Sanhedrin. Orang-orang yang sangat berpengaruh, yang dipilih. Dan di sana ada seorang imam besar yang memimpin mereka. Bertindak sebab mereka sangat iri hati. Akhirnya kalau kita lihat ayat 17. Akhirnya karena perbuatan Roh Kudus di dalam murid-murid itu. Akhirnya membuat satu golongan merasa tidak nyaman. Seperti itu. Tidak nyaman mereka saudara. Dan satu golongan ini dengan murninya, dengan tulusnya memberitakan apa yang disuruh oleh mereka. Dan mereka memberitakan dengan kemurnian hati. Saudara, kenapa kita bilang kemurnian hati? Karena mereka bahkan tidak takut mati. Sebentar kita lihat. Murni, gak dibayar apa-apa. Gak ada. Mereka bukan alat promosi Tuhan. Tapi mereka memang menyampaikan Injil kerajaan Allah. Nah, orang-orang mazhab Saduki ini sakit hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu. Lalu memasukkan mereka kemana saudara? Ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya malaikat itu, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Siapa yang membebaskan mereka saudara? Malaikat. Ya, bahasnya gini, di situ bukan tempat kalian di penjara. Kamu diberi kuasa Roh Kudus. Bukan di situ, gak bisa batasin. Tempatmu kalian diutus untuk beritakan Injil. Tapi kita lihat bagaimana Injil itu pun bekerja kalau kita melihat di dalam penjara itu. Ya, jadi ada hal yang besar yang Tuhan kasih. Intinya setiap kali saudara mengalami sesuatu yang besar yang saudara sulit untuk pikirkan. Bahkan sulit untuk didoakan. Tapi mengalami sesuatu kesesakan yang luar biasa. Percaya saja akan ada pertolongan dari Tuhan. Amin. Pasti Tuhan menolong saudara. Saudara, kita lihat beberapa pertanyaan dulu sebelum saya masuk di sini. Kita mengulas beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau saudara baca tadi, kenapa para rasul itu dimasukkan ke dalam penjara? Saudara pasti tahu jawabannya, kita lihat tadi. Oleh karena apa? Mereka memberitakan firman Tuhan. Amin. Mereka tidak mencuri, mereka tidak membunuh. Amin. Mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar, tapi karena mereka menyampaikan firman. Itu dulu. Jadi kemurnian mereka dan sebenarnya mereka melakukan kehendak Tuhan. Itu saudara. Mereka dipenjara karena itu. Siapakah otak dari rencana jahat ini? Kan pasti ada dalangnya. Dan apa motif sesungguhnya yang melatari ini semuanya? Dari yang kita baca tadi dikatakan dialah seorang imam besar dari mazhab Saduki. Jadi ada seorang provokator, ada seorang yang berusaha untuk saudara membuat rasul-rasul ini ditangkap. Karena apa intinya tadi? Iri hati. Intinya adalah kecemburuan. Nah itulah judul kita tadi saudara. Kecemburuan, iri hati. Sehingga karena mereka menyampaikan firman Tuhan. Ya, yang disertai mujizat dan tanda-tanda. Saudara, sama halnya saat ini. Ada satu pribadi, ada satu oknum yang tidak suka keberhasilan dalam hidup saudara. Dan itu tidak berubah. Otaknya adalah setan. Iblis. Dan iblis berusaha pakai siapa saja, apa saja yang dia bisa buat untuk menahan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Untuk membuat saudara depresi. Untuk membuat saudara stres. Untuk membuat saudara buta, tidak melihat apa-apa lagi. Untuk membuat kita hopeless.
Dan berkata, biarlah yang terjadi, terjadi. Sometimes kita begitu kan, biarlah yang terjadi, terjadi. Walaupun saya tahu Tuhan beserta dengan saya. Tapi biarlah yang terjadi, terjadi, terserahlah. Gak bisa begitu. Amin. Walaupun itu memang akan terjadi. Tapi kita ingatlah saudara, kita harus berada di upper room. Amin. Kita harus punya tempat yang khusus, di mana kita menyerahkan semua ketakutan, semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Seperti itu saudara. Ya, jadi ada oknum yang sampai hari ini bekerja. Nah, saya percaya kalau kita lihat di sini itu imam besar lah saudara, bukan imam-imam yang biasa. Tapi apa di balik imam besar otaknya dia? Siapakah pengendalinya itu? Iblis, setan, roh jahat, dan roh itu bekerja sampai hari ini. Jadi kita harus memahami sehingga tidak ada kebencian. Inilah sebenarnya Yesus tahu saudara, di kayu salib dia tidak benci orang-orang yang menganiaya dia, orang yang membunuh dia. Dia bilang ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena Yesus tahu mereka bukan otak, mereka bukan dalang dari semuanya ini. Dan itu tujuannya dia datang untuk menghancurkan otak, untuk menghancurkan dalang dari semuanya ini. Supaya kita dibebaskan. Itu tujuannya Yesus mati. Dan itu pesan inti kepada murid-muridnya, beritakan ini supaya mereka keluar dari penjara. Ditawan. Jadi kalau saudara lihat siapa yang ditawan sini? Kita melihat orang-orang ini. Orang-orang yang sakit hati ini, orang-orang yang iri. Mereka ditawan pikiran mereka. Mereka menawan orang lain tapi mereka ditawan oleh pikiran mereka. Amin. Itulah kalau kita melihat saudara sampai seperti ini. Aduh. Kalau kita belajar firman. Firman akan membebaskan kita. Ya. Siapa yang melepaskan mereka dari penjara? Malaikat. Nah kembali lagi, siapa yang mengutus malaikat itu? Ada otaknya juga kan? Siapa itu? Roh Kudus, Tuhan. Jadi ada dua kubu saudara, ini dalangnya untuk membuat kejahatan. Tapi di otaknya untuk mengadakan pembebasan. Jadi ini boleh melakukan sesuatu, tetapi saudara, Spirit yang dari Tuhan akan membebaskan kita. Itu pesan Tuhan. Nah inilah pesan Nabi Yesaya untuk kepada Yesus Kristus. Dan Yesus memberikan kepada kita roh yang sama dalam dia. Waktu dia naik ke surga. Karena dia bilang pergi beritakan Injil. Saudara, roh yang sama masih bekerja saat ini. Apa yang saya belajar di sini? Yang pertama, enggak panjang saya lihat. Yang pertama, saudara mendengar begitu banyak istilah seperti ini. Dihambat, merambat. Ini klasik, begitu banyak orang tahu. Dan ini kebenar saudara. Dihambat, merambat. Dan ini yang terjadi pada zaman gereja mula-mula. Ini yang terjadi pada masa para rasul. Dan juga ini mungkin terjadi sampai hari ini. Tetapi apapun ceritanya, apapun peristiwanya, semakin dihambat, pemberitaan Injil makin merambat kemana-mana. Tidak ada yang bisa menahan kuasa Injil. Tidak satu pun. Secanggih, sejahat-jahatnya otak manusia untuk menghambat ini. Ada Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara akan makin merambat kemana-mana. Dan orang akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara dan saya menjadi saksi kebaikan-kebaikan Kristus. Peranan-peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita eksis menjadi orang Kristen? Kenapa kita percaya apabila sesuatu terjadi dalam keluarga kita, kita percaya bahwa Tuhan menolong kita? Kenapa ketika masa-masa sulit datang dalam kehidupan kita, kita percaya Allah pasti menolong kita? Kenapa kita punya keyakinan yang begitu kuat dan berkata, Tuhan aku tahu engkau menolong saya? Kenapa begitu banyak orang yang percaya mengatakan, aku tahu tidak pernah terlambat pertolonganmu? Itu Roh Kudus. Roh Kudus yang menginspirasi. Roh Kudus yang membuat kita menjadi energik kepada firman Tuhan. Roh Kudus membuat kita percaya. Itu satu spirit dari Tuhan. Sehingga kita kekristenan itu akan terjadi impartasi. Saudara mulai datang ke keluarga saudara berkata, orang akan lihat bagaimana bapak ibu dilepaskan dari masalah yang seperti ini. Saudara menjadi saksi Kristus. Amin. Kita tidak menyadari, seperti Alkitab bilang, kita menjadi surat terbuka. Orang akan lihat keluarga kita. Orang akan lihat, bapak ini, ibu ini dalam tekanan yang besar. Kok bisa seperti itu? Nah orang kan pelan-pelan mulai lihat hidup saudara. Dan sebenarnya Tuhan yang menggerakkan dia untuk kita belajar sesuatu dari seseorang. Sehingga saudara timbul dalam hati orang-orang, wah saya pingin seperti dia. Bagaimana caranya? Dan kemudian hanya simpel dan sederhana. Saudara bisa berdoa kepada seseorang. Amin. Hanya doakan dia.
Kalau saudara juga takut doakan seseorang tidak berani, doakan di rumah saudara paling tidak. Amin. Ambil upper room saudara dan mulai berdoa. Dan Tuhan akan bekerja, bukan kita kok. Sekali lagi. Jadi kita akan makin melihat bagaimana kehidupan ini, kebaikan Tuhan, mujizat terjadi di sana, mujizat terjadi di keluarga ini, mujizat di sini, mujizat di sini. Itu merambat. Merambat. Cerita ke cerita. Mulut ke mulut. Menyaksikan pekerjaan Roh Kudus yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Wow, itu luar biasa. Dahsyat saudara kalau saya melihat ini. Jadi dihambat dan merambat, makin merambat. Bukan karena kita. Tidak ada orang bisa menutup jalannya kebenaran firman Tuhan. Enggak ada orang yang bisa menutup jalan hidup saudara. Selalu saya bilang gini, kalau itu bagian saudara, bagian saya, bagian kita, akan menjadi bagian kita. Cepat atau lambat. Persoalannya banyak kita tidak sabar. Tidak ada yang bisa tutup berkat saudara. Enggak satu kuasa apapun tutup bisnis saudara. Enggak ada satu setan apapun yang bisa menghancurkan keluarga saudara. Tidak ada. Makanya kita berani berdoa. Kenapa ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Pertanyaannya kalau saudara masih bingung Roh Kudus, ya berdoa minta Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan minta Roh Kudus, Holy Spirit menyertai hidup saudara. Saudara. Dihambat merambat. Yang pertama, ajarkan ajarannya. Bukan mengajarkan dogma dan aturan-aturan gereja. Nah saudara, orang Farisi ahli Taurat mengajarkan ini. Aturan-aturan. Pada mulanya Torah itu adalah ajaran. Tetapi kemudian para ahli Taurat ini, bukan ahli Taurat, mereka mengubah perspektif itu menjadi seperti hukum. Dibuatlah hukum-hukum. Ya, hukum keyahudian kan jadi hukum. Berapa ratus, 300 lebih seperti itu. Dan kemudian menjadi hukum. Tapi sebenarnya ini bukan hukum, ini ajaran. Dan mereka membuat akhirnya, bahkan sampai pada zaman Yesus, banyak orang tidak mampu melakukan hukum-hukum Taurat. Karena begitu banyak aturan. Begitu banyak aturan. Kalau kamu tidak begini, kamu tidak selamat. Kalau kamu tidak begini, keadaan seperti ini. Jadi begitu banyak orang-orang Judaisme hidup di bawah hukum, hidup di bawah tekanan-tekanan agama. Kalau ada orang jadi orang Kristen baru hidup seperti ini. Hidup dalam hukum, hidup dalam tekanan-tekanan. Lupa berdoa, berdosa. Lalu saya berdosa ini sama Tuhan. Saya lupa baca firman. Saya berdosa. Gitu kan? Saudara mungkin nyanyi. Saya bilang minggu lalu. Nyanyi lagu ini. Berdosa. Sehingga timbullah cerita lucu saudara. Seorang Pak Pendeta. Lagi siapkan khotbahnya. Kemudian anaknya menyanyi. Kebetulan dia orang Manado. Oh yang patah-patah. Oh yang pica-pica. Ngana pebodi. Pak Yesi ini Pak Pendeta bilang, Shepherd, nyanyi apa itu? Dia bilang ini, Yesus pebodi poco-poco. Oh dia bilang, Anaknya langsung sadar, ternyata bapak saya pendeta, langsung dia rubah, Yesus pebodi. Bapaknya oke, lanjut nak. Sometimes agama membuat kita di bawah hukum. Amin, tidak boleh begini, tidak boleh gini, membatasi kita. Padahal dalam Kristus dijanjikan ada apa? Kemerdekaan. Siapakah yang membebaskan kita? Holy Spirit. Tuhan saudara. Jadi ajarkan itu bukan seperti orang Farisi. Apa yang murid-murid ini ajarkan adalah kebenaran. Amin. Kebenaran. Jadi saya suka, jadi saya ngomong sama Pastor Carlo, Ibu Sandra kemarin. Wah saya sangat diberkati dengan seminar ini. Karena yang benar-benar ini bibliologi Alkitab. Ya bagaimana hidup kita dalam keluarga kita. Bahkan firman Tuhan membebaskan kita. Saya bilang saya sangat diberkati. Saya bilang gitu ya. Ini jujur kemudian kalau saya mau puji berarti memang benar kan. Dan saya rasa saudara yang ikut sini saudara diberkati. Amin. Tidak ada sesi tanpa tangisan. Tapi gak ada tangisan paksa. Gak ada kan. Semua Holy Spirit yang bekerja. Saya pikir ini luar biasa saudara. Nah itulah yang diajarkan. Nah saudara, apa yang murid-murid ajarkan adalah seperti ini. Mereka ajarkan ajaran-ajaran saudara. Bukan mengajarkan
dogma. Ada beda doktrin dan dogma. Dogma itu aturan-aturan gereja. Doktrin itu kebenaran firman Tuhan. Dan ada doktrin-doktrin utama, doktrin-doktrin dasar yang harus kita mengerti. Dan apa orang-orang Farisi ini? Mereka lupa doktrinnya, mereka ajarkan maunya mereka yang menguntungkan mereka. Gak boleh seperti itu. Saya sudah lihat di medsos, media-media sosial. Kan akhirnya jadi apa? Kebencian, ujaran kebencian. Kenapa apa yang diajarkan? Ya itu, bukan yang utama. Kalau bukan yang utama, bukan pesan Yesus, kita akan mengujar kebencian. Dan memang Tuhan gak suka seperti itu. Bukan itu ajaran Kristus. Amin. Hanya karena saudara mau populer, orang-orang ini mau populer, mau hebat. Mereka mengajarkan dogma-dogma mereka. Sehingga yang satu naik, menyerang satu dengan yang lain. Di antara apologet Kristen sendiri. Mereka bertengkar, terjadi polemik yang luar biasa. Hanya memperdebatkan yang bukan doktrin, dogma. Masalah apa itu? Baptisan kah? Masalah apa itu? Orang apakah yang... Ya itu bukan hal yang, itu sepele, bukan itu. Dan iblis berusaha untuk melakukan ini. Jadi ajarkan ajaran Kristus. Saudara, di Alkitab, seluruh Alkitab hanya ada dua, saudara, sebenarnya intinya. Satu ajaran-ajaran yang Tuhan mau kita ajarkan kepada itu, kebenaran firman Tuhan. Ajaran dan informasi. Ini ajarkan ajaran, bukan hanya informasi-informasi. Kalau orang dapat informasi, dia bilang seperti ini nanti. Buktinya itu si Daud banyak istrinya, Salomo banyak istrinya. Berarti kita boleh dong. Ya, itu informasi. Informasi supaya saudara ketahui dan jangan saudara lakukan kalau itu enggak benar. Tapi ajaran adalah ajaran. Informasi saja itu. Amin. Supaya kita tahu sejarahnya seperti apa. Supaya jangan kita lakukan. Tapi ajaran adalah ajaran, tidak bisa dikompromi. Itu saudara. Yang kedua, kita melihat dari orang murid-murid ini keteguhan hati mereka. Waduh, kalau saudara tadi baca, tapi tugas saudara baca nanti seluruh ayat-ayat semuanya. Apa yang membuat mereka seperti itu? Keteguhan hati mereka. Orang-orang ini sewaktu di dalam Yesus hari-hari terakhir Injil, saudara. Injil kan ini kita baca di Kisah Para Rasul. Yang tulis di Lukas. Di Lukas terakhir, kemudian ditulis cerita ini juga udah ada. Jadi mereka di penjara, mereka begitu takut waktu Yesus. Setelah Yesus mati, mereka takut dengan orang-orang yang membunuh Yesus. Mereka begitu khawatir bertemu dengan orang-orang ini. Jadi mereka bersembunyi di rumah-rumah. Mereka sebenarnya gak berani keluar. Gak berani, saudara. Takut. Makanya di upper room mereka berdoa. Sebenarnya tempat itu menjadi tempat, ya ada keluar-keluar, berdoalah di situ. Karena ketakutan, doa karena ketakutan. Tapi tidak ada cara yang lain. Mereka berdoa. Mereka takut bertemu. Dan nanti dituduh ini murid-murid Yesus. Tapi setelah Roh Kudus turun kepada mereka. Dan mereka mengerti panggilan Tuhan. Waktu Roh Kudus naik ke surga, mereka ingat, iya ya, panggilan kita ini bukan di dalam ketakutan. Kita harus beritakan Injil kerajaan Tuhan. Dan mereka berani kembali keluar dari penjara. Seperti itu, keluar dari penjara pikiran mereka. Itu kan di penjara pikiran mereka. Mereka ketakutan tidak beralasan. Pikiran mereka pun di penjara. Saudara, setan itu, saudara berusaha untuk memenjarakan kita. Even dalam bahkan perkara-perkara rohani. Sehingga kita menjadi agamawi. Jadi penjara pikiran mereka. Jangan, mereka bilang, jangan kita keluar. Nanti kita dibunuh nih. Nanti kita, takut. Karena guru mereka mati kan. Tapi setelah dicurahkan Roh Kudus. Karena ini kan kita masih bicara tentang Holy Spirit, Roh Kudus. Mereka setelah dipenuhi roh yang membangkitkan mereka untuk berani melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Saudara, jangan saudara dipenjarakan dengan pikiran-pikiran dari iblis dalam masalah apapun. Kesehatan saudara, ekonomi saudara, masalah apa saja yang dimana saudara bergumul. Jangan kita dipenjara di sini seperti ini. Jangan kita takut, saudara. Selama kita murni, selama kita sesuai dengan firman, kita nggak perlu takut. Saya nggak pernah dipenjara, nggak seperti Pak Yahya barangkali. Ya. Tapi satu saya mau cerita kepada saudara. Tahun 88, 2 kali saya masuk kantor polisi. Saya masih mahasiswa semester 4. 2 kali. Pertanyaannya, siapa yang memasukkan saya di situ? Sebenarnya bukan penjara ya. Saya diinterogasi 1 hari. Karena apa? Karena Injil. Itu masih mahasiswa begitu muda, culun-culun.
Karena ada polemik yang begitu besar, ada seorang yang bertobat lahir baru, kemudian orang tuanya keberatan dan melaporkan kami. Karena sayangnya saya sama gembala saya, almarhum, sudah dipanggil Tuhan. Karena saya begitu sayang, wah orang ini baik ya orang ini. Sampai saya bilang, pastor biar saya saja yang menghadap, biar saya saja yang berbicara. Nah, kamu berani sih? Saya tidak bilang saya berani. Saya bilang saya berani enggak. Tapi enggak tahu begitu kuat dalam diri saya. Saya berpikir, kita kan salah apa? Salah apa kita? Oke, saya bicara. Berbicaralah saya, dipanggil saya. 1 hari saya diinterogasi. Dan saudara, tidak ada, cuma 1 orang Kristen di situ. Yang lain semuanya, kapolseknya orang Aceh. Tetapi dari pemberitaan itu, saya bisa menerangkan apa itu peran pendeta, apa itu gereja. Pokoknya hal-hal yang menyangkut rohani. Dan apa yang sedang kita buat, dulu namanya KTB. Kelompok tumbuh bersama. Masih muda saya. Tapi kenapa ya saya ngomong enak sekali gitu berbicara. Santai. Saya nggak ketakutan. Saya nggak apa-apa. Saya bertemu dengan mereka semuanya. Berdiri. Dan mereka lihat. Ya, apa ya. Saya dikasih gambaran ini berapa gereja ini di Makassar ya. 1, 2, 3, 4 ini. Terus kamu ada sini? Enggak Pak, saya bilang. Jadi saya coba ceritakan apa yang saya tahu. Sampai terakhir. Tidak terbukti ada apa-apa. Dan dia bilang, ya no problem. Kamu pulang saja. Iya kan? Pulang saja. Dan saya pulang. Dan saya tahu itu bukan saya. Oh, saya baru orang Kristen baru. Umur rohani saya juga baru belum 2 tahun juga. Masih muda sekali. Pulang. Kemudian adalah yang sama lagi. Saya dipanggil lagi. Itu 1 hari ya. Kedua dipanggil lagi. Cuma dia bilang begini. Ya udahlah ini laporan yang sama. Ya kamu pulang aja. Sudah tahu ceritanya. Cuma memuaskan saja panggilan orang itu. Yang penting masuk kan. Udah pulang dek. Kamu pulang. Saudara. Sadar atau tidak orang ini mendengarkan Injil. Lu sudah lihat cara Tuhan? Luar biasa. Amin. Kalau kita punya keteguhan hati kita akan melakukan itu. Yang poin yang ketiga, mereka tidak dapat dihentikan. Mereka tidak dapat ditaklukkan. Siapa yang bisa menaklukkan ini? Nggak ada saudara. Sampai hari ini Injil itu bekerja luar biasa. Sampai hari ini. Saudara, makin dihambat mereka makin merambat. Mereka menghadapi hal-hal yang luar biasa. Tidak ada. Kita tidak ada rasa takut. Saudara, kalau saudara hadapi situasi yang membuat saudara sulit dalam hidup saudara. Kembali lagi upper room. Amin. Saudara takut upper room. Enggak ada yang lihat kok itu. Enggak ada orang bilang, kenapa pendeta berlutut? Kita kira enggak juga, amin. Kita berlutut aja sama Tuhan, minta tolong Tuhan. Tuhan, saya mengalami masalah. Yang penting kita jujur sama Tuhan, amin. Kalau kita sorohannya sama Tuhan, Tuhan apapun yang terjadi aku Tuhan. Kita di Petrus nanti. Petrus kan begitu berani. Begitu terakhir dia menyangkal Yesus. Aku tidak kenal dia. Dia bilang, siapapun yang melawan kamu nanti aku membela kamu. Wah, dia potong telinganya orang. Saudara ingat cerita di taman itu sebelum ditangkap. Dia potong telinganya. Yesus mengembalikan. Ini emosi. Tapi kemudian dia sendiri takut. Jadi nggak perlu takut. Saudara menghadapi masalah apapun. Masuk di upper room saudara. Bilang sama Tuhan. Yang penting murni. Gini dalam doa saudara murni. Tidak mengkontrol Tuhan. Tidak mengatur Tuhan. Tidak memaksa Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Yesus beri contoh di Getsemani. Dia bilang, Tuhan aku mau seperti ini. Aku mau pada tanggal begini akan terjadi begini. Tuhan aku. Saudara jadi Tuhan. Tuhan bilang, ya kamu aja jadi Tuhan. Saya cukup mendengar. Berikanlah ruang kepada Roh Kudus. Dan ruang itu ada di upper room. Ya. Saudara seperti itu. Jadi kalau orang mau kutip ini mau ganti judul khotbahnya ganti upper room itu bagus juga. Judul aja judul ini hanya membawa pengertian kepada saudara. Jadi bukan kemampuan kita. Bukan saudara tapi Tuhan. Jadi mereka berdoa bukan minta keamanan gereja mula-mula, bukan minta perlindungan dari Tuhan. Tidak. Mereka justru meminta keteguhan hati. Berikan kami keteguhan hati Tuhan. Itu saudara. Supaya saudara teguh dalam Tuhan. Amin. Roh Kudus yang menggerakkan. Roh Kudus yang mengatur seluruh perjalanan kehidupan saudara. Roh itu tinggal dalam diri saudara. Roh Kudus tinggal dalam diri saudara.
Karena itu Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia memberikan kepadamu seorang, saudara-saudara, seorang pribadi penolong. Siapa pribadi itu? Pribadi yang lain selain dia. Allah Roh Kudus. Pribadi Allah yang ketiga. Allah Roh Kudus. Supaya Allah Roh Kudus menyertai kamu kapan, saudara? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam apa? Kamu. Satu kali Roh Kudus tinggal dalam diri saudara untuk selama-lamanya. Jadi jangan bilang seperti ini, saya kayaknya tidak punya Roh Kudus lagi Pak, Roh Kudus sudah pindah. Ada pernah orang tanya saya gitu kan, dan dulu juga saya, kayaknya iya ya. Seperti roh yang menghinggap itu di Saul, dan roh itu undur dari hadapan Saul. Undur dia kan, berarti gak dipenuhi roh kali kan? Betul dah itu firman? Betul. Itu konteks perjanjian lama. Dalam konteks perjanjian baru ini Yesus bilang, waktu engkau dipenuhi Roh Kudus satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali selama. Jadi kalau saudara bikin dosa, bikin salah, Roh Kudus lari enggak? Hah? Tidak. Saudara bikin kesalahan, Roh Kudus mundur? Tidak. Roh Kudus ada dalam diri saudara. Ini doktrin dasar kekristenan. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Cukup saudara minta ampun sama Tuhan, saudara akan diangkat. Saudara orang benar jatuh tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang dia. Saudara boleh jatuh, tapi saudara tidak sampai tergeletak. Kalau saudara tergeletak karena gak ada Roh Kudus, itu orang yang belum mengenal menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi ketika Holy Spirit tinggal dalam diri saudara, saudara jatuh, tersandung, Tuhan angkat saudara. Di Roh Kudus tidak pernah, bukan seperti roh itu mundur daripada Saul ketika itu. Karena Saul sudah berbuat jahat. Dalam perjanjian baru, konteks perjanjian baru, Yesus berjanji, dia tidak pernah membatalkan firman ini. Amin. Yang terakhir, terpenjara dalam cemburu, iri dan panas hati. Inilah mereka saudara. Mereka penjarakan orang, padahal mereka sendiri dipenjara. Dan oleh rasul-rasul dia akan banyak tanda mujizat di antara orang banyak. Semua orang yang percaya berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang itu tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Mereka tahu, mereka dihormati. Nah inilah yang orang imam-imam besar, imam-imam tidak suka. Mereka iri. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin apa? Bertambah banyak. Dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oh, tambah marah mereka imam-imam ini. Karena golongan mereka percaya kepada Yesus. Emosi mereka, marah mereka. Kita harus hentikan ini. Enggak bisa ini. Ini akan menghancurkan, memalukan masyab kita. Ini akan memalukan golongan kita. Saudara lihat. Jadi tidak murni. Jadi ada orang seperti ini. Dan sekali ingat lagi ya, dalang semua ini adalah siapa? Iblis. Dia akan tidak suka. Kesimpulannya mereka dipenjarakan oleh faktor kecemburuan dan iri hati. Cemburu. Ya, kalau sudah lihat kamus bahasa besar, bahasa Indonesia. Cemburu adalah sesuatu yang sudah kita miliki. Kita masih mau, kita cemburu ya kan? Bahaya ini. Sudah miliki, kita masih mau, kita cemburu. Kenapa dia begini? Hati-hati juga kan. Ibu-ibu, Pak kenapa dia beli itu? Kenapa kita tidak Pak? Kan banyak sinetron begitu, cemburu. Cemburu. Kenapa kita gak bisa? Memang kita gak bisa. Padahal kita sudah punya banyak loh. Karena cemburu aja orang bisa bikin kenapa kita gak bisa. Memang kita gak bisa. Ya Papa ya? Yang kedua iri. Kalau iri itu apa? Iri sesuatu yang kita belum miliki. Kita gak miliki, kita gak bisa miliki. Tapi kita iri. Jadi cemburu iri hati perbedaannya tipis. Tapi kalau dikombin ini lebih berbahaya. Iri hati itu kalau cemburu kita sudah miliki. Iri hati kita tidak miliki. Jadi jangan iri kepada orang. Daud pun bilang begitu, dia berdoa. Tuhan kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Dia tidak kenal engkau. Tuhan bilang cukup. Paulus juga bilang cukup kasih karunia Tuhan kepada. Kita masing-masing punya kelebihan saudara. Amin. Saudara punya karunia yang berbeda-beda setiap orang. Punya gift yang berbeda-beda. Mari kita bergerak dalam gift kita, kekuatan kita masing-masing. Jangan inginkan orang lain punya. Pakai sepatu saudara sendiri, jangan pakai sepatu orang lain. Pakai jas saudara, Elia naik ke surga. Dia berikan jasnya lempar kepada Elisa. Elisa pakai sebagai urapan. Tetap berbeda walaupun itu gurunya. Saudara. Nah, dalam bahasa
Di Greek-nya itu zelo, sama persis artinya dalam bahasa Indonesia. Persaingan dan menunjukkan intensitas perasaan, lebih kepada perasaan orang-orang Saduki ini. Perasaan mereka, hati-hati dimainkan dengan perasaan. Amin. Perasaan insan sama. Ada lagunya itu ya. Saya lupa. Jadi cemburu tidak mengenal belas kasihan dan panas hati itu kejam. Amsal, saudara lihat, wah ini. Saudara lihat kejahatan-kejahatan di mana-mana karena cemburu dan panas hati. Lagi tren sekarang, begitu banyak kan membunuh orang. Wah, sadis saudara. Ini cemburu. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Hati-hati laki-laki, amin. Kan banyak kejadian sekarang itu, laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Oh, orang yang sudah cemburu saudara, tidak ada kompromi. Buta semua, tidak ada, kamu gak bisa sogok dia. Karena dia bilang, ia tidak akan mau menerima tebusan suatu apapun. Jangan coba-coba orang sudah cemburu, iri hati. Jangan coba-coba dibujuk seperti kira-kira gitu. Apapun pokoknya kalau sudah amarah, emosi, saya bunuh dia, saya matikan. Wow, itu jahat saudara. Tidak ada yang bisa halangin. Ia tidak mau menerima tebusan. Dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu sama dia. Kalau sudah hati sudah mengeras. Saudara, nah ini kehidupan hari-hari. Panas hati dan kejam, murka melanda. Tapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? Cemburu buta, tidak ada alasan. Ya ini hati-hati. Dan iblis itu cemburu sama kita. Dia gak mau saudara berhasil. Amin. Tapi saudara harus percaya ada penolong yang lain. Namanya Yesus. Kebenaran. Saya suka ini. Kebenaran dan hakmu akan terbukti oleh waktu. Kalau saudara benar dan saudara punya hak, bukan dizolimi, di apapun, waktu akan membuktikan kita benar dan waktu akan membuktikan itu hak kita. Nggak ada orang yang bisa ambil, tidak ada satupun, tidak ada. Kita perlu sabar. Saudara, Mazmur 37. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan apa saudara? Memberikan kepadamu apa? Yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada apa? Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan apa? Bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, itu luar biasa kan? Jadi kebenaran kita gak perlu bela kalau kita diri kita benar. Karena kebenaran itu akan membuktikan dirinya. Kebenaran itu akan mengalahkan kedustaan. Kalau itu hak kita, itu tidak ada orang yang bisa mengambil. Gak ada orang yang bisa tutup jalan hidup saudara. Itu adalah hak saudara. Jadi gak perlu kita takut. Kebenaran saudara, hak saudara dijamin oleh Tuhan. Dijamin oleh kerajaan Allah. Pertanyaan, percayakah kita akan hal ini? Betapa lu tim musik boleh naik. Jadi saudara, seperti kita menyembah Tuhan dengan lagu terakhir ini. Ku kagum, aku hormat akan Tuhan. Itu karena miracle. Karena mujizat Tuhan. Biar Tuhan menolong kita. Biar Tuhan membebaskan kita. Biar Tuhan membuktikan siapa saudara. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan
Kami percaya bahwa Roh-Mu tinggal dalam diri kami. Aku berdoa Kau melepaskan kami dari penjara-penjara ini. Kalau kami takut dalam hidup kami, dan takutnya tidak ada alasan, Tuhan, aku berdoa lepaskan kami Tuhan. Lepaskan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus, Roh yang menolong kami. Sehingga setiap orang yang iri, setiap orang yang cemburu kepada kami, setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik, menghancurkan hidup kami, mencoba merekayasa, Tuhan, aku berdoa, ini otak daripada setan dan otak daripada Roh Kudus ini sendiri akan melepaskan kami. Tolong kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Kami orang-orang yang merdeka dalam Tuhan. Kami orang-orang yang diurapi dalam Tuhan. Kami orang-orang yang memberitakan kabar baik untuk pemberitaan kerajaan Allah. Tuhan, aku berdoa saat ini, lepaskan kami. Tolong kami Tuhan. Dalam pergumulan keluarga, dalam masalah pekerjaan, bisnis, apapun yang membuat kami takut oleh karena serangan-serangan setan, karena panah api iblis. Holy Spirit, minta kepada Tuhan saat ini, dan Dia akan menolong kita. Ke dalam tangan-Mu, angkat tangan-Mu saudara, katakan, ke dalam tangan-Mu Bapa, aku menyerahkan semua pergumulan hidup ini. Yang lama akan berlalu, yang baru akan datang. Kabar baik, dan kabar baik. Haleluya. Terima ini, katakan amin.